Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Mr. Apri is here. I hope all of you are fine today and ready to learn English again. Welcome back with Mr. Apri. Selamat datang kembali dengan Mr. Apri di pembelajaran bahasa Inggris online. Di video kali ini kami akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Mudah-mudahan video-video pembelajaran sebelumnya sudah kalian pahami dan sudah kalian praktekkan bersama partner bahasa Inggris kalian, dan mudah-mudahan kemampuan bahasa Inggris kalian sudah semakin baik dan tentunya semakin meningkat. To the point directly, langsung pada intinya, let's check it out. Conditional sentence atau kalimat pengandaian dibagi menjadi tiga, yaitu conditional sentence type 1, type 2, and type 3. Conditional sentence type 1 atau future possible yaitu kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang jika syaratnya terpenuhi. Pola kalimat dari conditional sentence type 1 yaitu if simple present tense, simple future tense. Boleh dibalik ya, simple future tense, if simple present tense. Kata kunci atau keyword dalam kalimat pengandaian tipe 1 yaitu if subject verb 1 SIS object, subject will shall verb 1 object. Example, if you study hard, you will pass national exam. Jika kamu belajar dengan keras, kamu akan lulus ujian nasional. If she has enough time, she will come to your house. Jika dia mempunyai cukup waktu, dia akan datang ke rumahmu. If you invite us, we will come to your wedding party. Jika kamu mengundang kita, kita akan datang ke pesta pernikahanmu. Berikutnya yaitu conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2 atau yang disebut dengan present unreal. Kalimat pengandaian tipe 2 yaitu kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan kenyataan di masa sekarang. Pola dari kalimat pengandaian tipe 2 yaitu if simple past tense, simple past future tense. Atau boleh dibalik, simple past future tense, if simple past tense. Kata kunci atau keyword di kalimat pengandaian tipe 2 yaitu subject, verb to, object, dan jika menggunakan kalimat nominal, gunakan were untuk semua subjek, termasuk I, he, she, it. Kemudian, keyword yang lainnya yaitu untuk simple past future yaitu subject, would, should, verb 1, object. Dan di sini faktanya menggunakan simple present tense. Jadi fakta di kalimat pengandaian tipe ini menggunakan simple present tense. Example, contoh, if it didn't rain, we would go out. Jika tidak hujan, kita akan pergi keluar. Faktanya, it rains, hujan, so we don't go out. Jadi kita tidak pergi keluar. Contoh kedua, if he came on time, his teacher wouldn't punish him. If he came on time, his teacher would not atau wouldn't punish him. Jika dia datang tepat waktu, gurunya tidak akan menghukumnya. Faktanya, he doesn't come on time, so his teacher punishes him. Jadi gurunya menghukum dia. Dia tidak datang tepat waktu, jadi gurunya menghukum dia. Berikutnya yaitu jika if clause-nya menggunakan to be, maka gunakan were untuk semua subjek. Hanya di conditional sentence type 2. Contoh, if I were, if you were, if we were, if they were, if he were, if she were, if it were. Jadi ini hanya ada di kalimat pengandaian
type 2. Example, if I were here, I would meet my old friends. Seandainya atau jika saya di sini, saya akan bertemu teman-teman lamaku. Faktanya, I'm not here, so I don't meet my old friends. Saya tidak di sini, jadi saya tidak bertemu teman-teman lamaku. Yang kedua, if you were in my position, you would do it. Jika kamu berada di posisiku, kamu akan melakukan itu. Faktanya, you are not in my position, so you don't do it. Kamu tidak di posisiku, jadi kamu tidak melakukannya. Oke? Selanjutnya yaitu conditional sentence type 3 atau kalimat pengandean tipe 3. Conditional sentence type 3 atau yang biasa disebut dengan past unreal, yaitu kalimat pengandean yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan di masa lampau. Atau biasanya digunakan untuk sebuah penyesalan. Dan itu tidak mungkin terjadi lagi di masa sekarang. Dan fakta di kalimat pengandian tipe 3 ini menggunakan simple past tense. Bagaimana pola kalimatnya? Pola kalimat dari kalimat pengandian tipe 3 yaitu if past perfect tense, simple past future perfect tense. Kata kuncinya yaitu subject, head, verb 3, subject would should have verb 3, object. Boleh dibalik juga simple past future perfect tense if past perfect tense. Example, if he had driven a car carefully, he wouldn't have gotten an accident. Jika dia mengendarai sebuah mobil dengan hati-hati, dia tidak akan mendapatkan kecelakaan. Faktanya, he didn't drive a car carefully, so he got an accident. Dia tidak mengendarai mobil dengan hati-hati, jadi dia mendapatkan kecelakaan. Oke, yang kedua adalah, if you had studied English seriously, you would have spoken English well. Jika kamu belajar bahasa Inggris dengan serius atau dengan sungguh-sungguh, kamu akan berbicara bahasa Inggris dengan baik. Faktanya, you didn't study English seriously, so you didn't speak English well. Kamu tidak belajar bahasa Inggris dengan serius, jadi kamu tidak berbicara bahasa Inggris dengan baik. Oke, demikian penjelasan saya tentang materi conditional sentence. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian masih merasa bingung tentang penjelasan saya ini, silakan kalian ulangi beberapa kali sampai kalian benar-benar memahami materi conditional sentence. Dan materi ini yaitu materi secara umum, jadi gambaran secara umum. Masih ada materi-materi conditional sentence tentang variasi dari kalimat pengandean. Oke, tetapi pahami dulu penjelasan sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami pola-pola dari kalimat pengandian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Practice make perfect. Praktek membuat sempurna. Semakin banyak praktek, semakin bagus bahasa Inggris kalian. Setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.